Minggu 2 April 2023. Hari ini kita akan masuk kepada bulan yang baru. Dan juga banyak hal yang pasti Tuhan mau bawa kita lebih dalam lagi. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah True Worshipper. Penyembah yang benar. Kau ingat ya? Benar. Oke. Iya toh? Ya, saya akan mulai di Keluaran 25 ayat 8. Saya bilang ke beberapa teman-teman, kita akan mulai tingkatkan level firman Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan dibutuhkan banyak pembelajaran berikutnya. Atau setelah terima firman Tuhan, renungkanlah, pelajari lagi, dalami lagi di rumah, di ayat-ayat itu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menemukan hal-hal baru untuk kalian sendiri. Dan itu akan membantu pertumbuhan setiap siapapun di sini. Keluaran 25 ayat 8 yang sudah dapat, boleh katakan sesuatu. Apapun lah, mau amin ya, di sana, di sini, di situ. Oke. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Seberapa banyak mengenal apa itu tabernakel? Tabernakel juga disebut kemah suci, atau pada akhirnya dia menjadi bait Tuhan atau bait suci. Ini bukan sembarangan tempat. Kenapa? Karena tidak sembarangan. Ini adalah ayat pertama yang menunjukkan arahan kepada Musa, yang adalah umat Tuhan, tentang tempat untuk Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berkehendak untuk menjadikan atau memiliki tempat untuk dia sendiri di bumi ini. Dan tujuannya pun jelas dikatakan bahwa Tuhan rindu untuk ada dan diam di mana? Di tengah-tengah umatnya. Saya awali firman Tuhan hari ini dengan ayat ini hanya karena untuk mengingatkan kita semua bahwa tujuan Tuhan adalah untuk tinggal bersama umatnya. Untuk tinggal diam artinya tetap bersama umatnya. Sejak semula Tuhan mau umatnya membangun sesuatu untuk dia tinggal. Bukan membangun sesuatu untuk kepentingan dan kemauan manusia. Tapi lebih dari hal ini juga, poin yang lebih penting adalah tempat ini, kemah suci, adalah tempat adanya hadirat Tuhan. Atau Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan hadir karena Dia mau bersama kita, bersama manusia, bersama umatnya. Inilah yang harusnya terjadi dan harusnya ada dan untuk rumah Tuhan yang ada. Tetapi apa hubungannya dengan worship? Dengan pujian dan penyembahan? Saya ada dan lahir di dunia worship gereja sejak kecil. Sehingga area atau dunia worship gerejawi sangat dekat sama saya. Tapi semakin kesini Tuhan terus menambahkan sesuatu yang luar biasa dan semakin dalam dari pemahaman saya sebelum-sebelumnya selalu. Yang Tuhan ingatkan kali ini tentang pujian dan penyembahan adalah inti dari pujian dan penyembahan adalah kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, itu adalah inti pujian dan penyembahan. Bahkan di ayat lain juga akan memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kemah setiap suku itu mengitari kemah suci ini, mengelilingi. Dibagi suku ini di sebelah sana, suku yang lain, akhirnya terlihat seperti semuanya terporos ke tengah.
Kalian bisa belajar sendiri untuk hal itu. Bukan hanya tentang musik pujian penyembahan itu, tetapi tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di sini, di mana kita menyembah dan memuji. Dan contoh di Alkitab tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya jelas ada di ayat ini. Di mana Tuhan sendiri merindukan tempat di mana dia bisa hadir, di mana dia bisa berada, dan di mana dia bisa diam. Dan itu yang disebut kemah Tuhan. Sehingga kita mengetahui inti dari pujian dan penyembahan yang terpusat pada Tuhan. Menjadikan kehadiran Tuhan adalah tujuan utama dari sebuah pujian dan penyembahan. Kita harus melihat contoh dari apa yang Tuhan dirikan sendiri untuk dia bisa diam di tengah-tengah umat. Yaitu adalah tabernakel, kemah suci. Di ayat 9, mari kita lihat ayat 9. Setelah ayat 8 pasti. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membangunnya. Ini bukan contoh sembarangan kemah suci ini. Tuhan sendiri mengatakan hal ini dan Tuhan sendiri yang memperlihatkan kepada Musa apa yang harus dia bangun untuk Tuhan berdiam. Saya pribadi percaya struktur dan tatanan kemah suci adalah kediaman Tuhan yang sebenarnya di surga. Dia pengen membangunnya sama dengan di surga. Tuhan sendiri yang mau membangun kediaman itu yang sama di bumi ini. Dan Musa melihat sendiri apa yang harus dilakukan dan harus dikerjakan. Dikatakan tadi, menurut segala yang telah kutunjukkan. Tuhan menunjukkan ke Musa sesuatu tentang hal ini. Jadi, apa yang telah ditunjukkan Tuhan kepada Musa melalui Alkitab, juga hal itu ditunjukkan kepada kita hari ini. Supaya pada intinya dari tempat ini, di mana Tuhan berada di tengah-tengah umatnya dan bersama dengan umatnya, menjadi sesuatu yang kita bisa lihat untuk pujian dan penyembahan. Karena inti dari pujian dan penyembahan adalah di mana Tuhan hadir di tengah kita. Dan kalau kita lihat pasal dan cerita setelah pasal-pasal ini, baik di kitab Imamat maupun Ulangan, kita akan lihat juga bagaimana Tuhan atau umat Tuhan harus menyembah Tuhan, yang adalah bagaimana umat Tuhan memberi korban atau melakukan sesuatu di dalam tabernakel atau kemah suci ini. Apa yang dia harus lakukan imam dan lainnya. Kita belajar detail-detail itu ada di beberapa pengajaran lain kita sebelumnya. Bisa lihat di YouTube kita. Oke? Like and subscribe. Tapi yang saya mau tekankan adalah, kalau kita mau lihat bagaimana cara Tuhan atau cara yang Tuhan inginkan untuk kita menyembah Dia, kita harus melihat seperti apa cara yang ditunjukkan Tuhan kepada umatnya di kemah suci ini. Kalau saya mau simpulkan dengan mudah, semua yang Tuhan tunjukkan kepada umatnya waktu itu untuk dilakukan di kemah suci, baik dari korban bakaran sampai kepada hari raya mereka, adalah bentuk penyembahan yang Tuhan desain sendiri untuk umatnya bisa nyembah Dia. Kenapa saya bilang Tuhan desain sendiri? Tuhan sendiri yang kasih ini gitu. Tuhan desain sendiri cara penyembahan umatnya yang Dia inginkan, yang Tuhan inginkan. Penyembahan seperti apa yang Tuhan sendiri desain untuk dirinya. Siapa yang mau menjadi penyembah yang sejati di sini? Amen. Yuk kita lihat tentang kemah suci ini. Ini adalah item-item atau hal-hal yang ada di kemah suci. Ada 3 area di sini, 3 bagian besar. Ada pelataran, bukan hotel ya.
ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ada 3 bagian. Bentar. Tiap area, Bapak Ibu Saudara lihat di gambar ini, ada beberapa bagian yang memiliki benda-benda atau benda-benda yang berbeda. Di pelataran ada 3 item. Ada gerbang, ada mezbah, dan ada kolam basuhan. Di dalam ruang kudus ada 3 item juga. Ada kaki dian, ada meja roti, dan meja ukupan atau meja kemenyan dalam bahasa Indonesia. Tetapi di ruang maha kudus hanya ada 1 item aja. Ada tabut perjanjian, tapi saya lebih suka bahasa Inggrisnya di dalam ini karena dia pakai kata mercy seat. Kalau ketika kita bilang tabut perjanjian, kesannya di pikiran hanya kotak gitu yang disimpan di situ, kayak Ka'bah gitu. Nah, tetapi ini didesain bahkan berbentuk kayak tahta dan tempat duduk Tuhan. Kalau kamu melihatnya kayak gitu jadi masuk akal banget, karena disitulah Tuhan duduk dan ada diam bersama umat. Kita mau lihat item-item ini dan kita lihat apa yang Tuhan beri tentang penyembahan di dalam item-item ini. Sehingga kita mau belajar untuk kita menjadi penyembah yang sejati. Siapa yang siap? Yang pertama adalah gerbang. Di Mazmur 100 100. Dan apa di situ? Ayat keempat di dalam bahasa Indonesia. Tapi aku nggak tahu ayatnya berbeda nggak? Kemungkinan enggak. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Di dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Betra, udah diurus sama Novel. Saya ulangi lagi. Masuklah melalui mana? Pintu gerbangnya. Dengan apa? Nyanyian syukur. Jika dalam pelatarannya dengan pujian-pujian, bersyukurlah kepadanya. Pujilah namanya. Yang pertama kita mau lihat di sini yang disebut gerbang. Gerbang adalah tempat kita masuk. Ya kan? Gerbang ini bukan sembarangan gerbang. Karena hanya ada 1 jalan untuk umat Tuhan dapat masuk kemah suci. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini, hanya ada 1 tempat di mana mereka bisa masuk ke daerah kemah suci itu. Saat mereka masuk ke kemah suci, tujuan mereka bukan untuk minum kopi apa nongkrong di dalamnya. Tujuan mereka adalah untuk memberi korban bagi Tuhan, untuk berkorban bagi Tuhan. Dan bicara tentang korban, Bapak Ibu Saudara, memberi korban itu tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah untuk dilakukan dengan sukacita. Contohnya, ini awal bulan nih, ya kan? Sukacita luar biasa awal bulan. Ada bulan-bulan di mana kamu memberi perpuluhan dengan sukacita. Sukacita. Tapi ada bulan-bulan yang kamu bisa ngerasa berat sekali. Bahkan mungkin hampir tidak memberi. Betul apa betul? Ada, dalam setahun paling enggak sekali kamu merasakan itu mungkin. Tapi ada waktu itu. Tapi masalahnya adalah satu-satunya jalan ketemu Tuhan adalah melalui gerbang ini. Dan penulis Mazmur katakan lengkap kepada kita sikap yang harus kita miliki saat masuk gerbang ini. Saat mau masuk ke tempat Tuhan. Di ayat 2 dikatakan
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dikatakan beribadahlah dengan, katakan sukacita. Harus masuk dengan sukacita. Artinya adalah kamu harus mengawali penyembahanmu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Apakah pernah mengalami seperti berada dalam pujian penyembahan, tapi sampai akhirnya bahkan kamu gak ngerasain apa-apa atau mengalami apa-apa? Kalau kamu ingat momen-momen itu, kenapa bisa terjadi? Kita ada di tengah penyembahan tetapi tidak dapat apa-apa. Karena kita masuk penyembahan itu, tetapi dengan hati yang kuat. Dengan hati yang tidak bersukacita. Atau masuk ke dalam penyembahan itu dengan hati yang bahkan acuh terhadap apapun yang terjadi. Yang penting ke gereja, toh ya aku ada di sini. Aku tetap Kristen kok. Saya katakan hari ini, kalau kamu masuk ke dalam pujian dan penyembahan dengan sikap hati yang salah, seterusnya jelas kamu akan melewatkan kehadiran Tuhan. Tetapi kalau kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan dengan sukacita, yang terjadi akan berbeda. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa sukacita, Pak? Kalau harus berkorban, harus kehilangan. Ayat 3 katakan, ketahuilah bahwa Tuhan, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita harus mengingat siapa Tuhan dan siapa kita. Kalau kamu mau masuk dengan sukacita. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan sebagai gembala kita ini. Apakah kamu bisa merasakan penggembalaan Tuhan di hidupmu? Sudah cukup alasan untuk melihat bagaimana Tuhan selalu memberi rumput untuk kita makan. Sudah cukup alasan untuk kita bersukacita untuk melihat bagaimana Tuhan membawa kamu ke tempat yang teduh dan rindang saat mentari atau matahari benar-benar panas. Sudah cukup alasan untuk kita sukacita dengan melihat bagaimana Tuhan menjaga dan menyelamatkan kita dari serigala, bahkan yang berbulu domba. Yang membuat orang tidak sukacita adalah karena orang itu berpikir tentang apa yang hilang dari mereka. Mereka tidak berpikir akan apa yang sudah diberi kepada mereka. Kalau kamu berpikir, waduh 10% hilang dalam berpuluhan, ya jelas sedih lah. Tetapi kalau kamu berpikir, terima kasih Tuhan untuk 90%-nya. Untuk rumput yang kau sediakan. Untuk makanan yang kau sediakan. Akan berbeda. Karena kita tidak memandang Tuhan. Dan kita pada tempat yang seharusnya. Sehingga kita tidak bisa sukacita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mazmur 42 ayat 4 dan 5, ada beberapa terjemahan di ayat 5 dan 6. Kata awalnya adalah inilah. Jadi Mazmur 42, silakan lihat ayat 4 atau ayat 5, mulainya bisa berbeda beberapa terjemahan. Inilah yang hendak kuingat semenjak jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku yang adalah Tuhanku. Bani Korah memberi kesaksian bagi kita melalui ayat ini. Mereka katakan, inilah yang aku mau ingat. Aku mau mengingat hal ini. Apa yang mereka ingat?
Yang mereka mau ingat saat mereka tidak sukacita untuk datang ke Tuhan adalah waktu-waktu mereka pernah datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Waktu-waktu di mana datang ke rumah Tuhan dan masuk gerbangnya dengan sorak-sorai. Mengingat waktu-waktu kita semangat untuk datang memuji Tuhan. Mengingat waktu-waktu kita begitu bergairah untuk datang kepada Tuhan. Apa yang kita alami di waktu penyembahan-penyembahan yang kita mulai dengan sukacita itu. Dia tahu sangat penting untuk merubah sikap hatinya saat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan masukin gerbang. Begitu pentingnya bagi dia. Dan bahkan dia menentang dan melawan dirinya sendiri. Di ayat ini dikatakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Kenapa gelisah dalam diriku? Dia berperang melawan tekanan hatinya sendiri. Dia berperang melawan kegelisahan hatinya sendiri. Karena dia tahu kalau hatinya tetap seperti ini, tidak ada apapun yang terjadi walaupun dia masuk gerbang itu. Dia melawan keadaan hatinya yang tidak benar dengan mendorong dirinya untuk berharap kepada Tuhan. Dan mulai bersyukur lagi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidupnya. Kalau kamu datang kepada Tuhan dengan hatimu tidak sukacita, bukan kamu jangan datang, tetapi perangi hati itu sampai menghasilkan sukacita dan harapan baru, dan masuki gerbangnya dengan ucapan syukur dan hati sukacita. Sehingga kita dapat masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dan masuk dalam pelatarannya dengan pujian. Dan sorak-sorai. Bersyukur dan memuji namanya. Ini baru langkah pertama. Baru masuknya saja. Yang masih banyak. Siapa mau lihat item lainnya? Sampai ke dalam, hal yang pertama ditemui ada namanya mesbah, altar. Kita lihat Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya keselamatan dari Tuhan akan kuperlihatkan kepadanya. Kita tahu apa yang dilakukan umat Tuhan di mezbah ini. Saya dengar Gershaus sedang belajar tentang imamat. Dan kitabnya itu kitab yang penuh dengan korban-korban dan bagaimana tahapannya, apa yang harus dikorbankan dan bagaimana memperlakukan korban itu dan binatang apa yang diberikan. Inti dari mezbah adalah sesuatu yang mewakili orang itu untuk dikorbankan ke Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang mau memuliakan Tuhan? Caranya dalam mempersembahkan persembahan syukur. Habis ini ada kantong ya. Nanti apa bedanya saya sama pendeta lain? Kata syukur atau persembahan syukur adalah toda atau bacanya toda. Yang berarti adalah pujian. Atau dengan sederhana juga bisa diartikan adalah rasa berterima kasih. Pujian atau toda atau berterima kasih dapat diberikan saat seseorang menyadari apa yang telah dilakukan orang lain terhadap dirinya. Ada ungkapan, wah dia ini tidak tahu berterima kasih memang orangnya. Pernah dengar pernyataan itu? Orang-orang seperti ini bukan berarti dia tidak bisa ngomong atau mengucapkan terima kasih. Hanya saja bagi dia, orang lain, apapun yang orang lain lakukan tidaklah berharga.
Sehingga dia tidak perlu atau merasa perlu untuk berterima kasih. Kenapa kita tidak bisa memberi korban syukur kepada Tuhan? Karena kita tidak menaruh harga terhadap apa yang telah Tuhan lakukan bagi hidup kita. Bukannya berterima kasih, tetapi malahan merasa butuh dan masih kurang dan gak puas. Tuhan, kenapa posisiku seperti ini? Kita berfokus kepada apa yang Tuhan tidak atau belum lakukan, ketimbang dengan apa yang Tuhan sudah dan sedang lakukan. Mezbah ini adalah tentang kamu mengorbankan siapa kamu dan apapun yang sedang kau pikirkan tentang hidupmu sendiri dan kondisimu, dan melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dan akan lakukan. Di Roma 12 ayat 1 saya rasa teman-teman hafal semua ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demikianlah kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, dan ini adalah ibadahmu yang sejati. Dikatakan persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang sejati. Ya, memang banyak ayat lain yang bicara tentang tubuh lebih kepada kedagingan dan bicara tentang banyak hal buruk dan dosa yang jahat dalam bicara tentang tubuh ini. Tetapi kita tidak bisa tetap bisa mengorbankan tubuh bagi Tuhan. Hanya saja tubuh yang kudus yang Tuhan mau. Gershaus yang sedang belajar imamat pasti menemukan bahwa setiap binatang yang mereka korbankan harus dalam keadaan tertentu dan harus spesifik, bersih, tidak bercacat, dan lainnya. Bukan kambing tidak boleh, tetapi tidak semua kambing diperbolehkan. Gitu maksudnya. Hal sama dengan halnya hidup kita. Bukan berarti tubuh ini tidak boleh dipersembahkan, tetapi tubuh yang tertentu yang Tuhan rindukan. Yaitu tubuh yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Di mezbah ini, semua apapun yang dikorbankan akan dibakar. Dibakar dengan air. Api lah. Masa air? Dan firman Tuhan dikatakan api Tuhan memurnikan. Api Tuhan menguduskan. Apa yang api Tuhan lakukan di titik penyembahan ini? Api itu akan membakar pikiran yang rusak itu. Pikiran yang hanya memikirkan tentang dirimu sendiri. Menyebabkan kamu selalu berpikir tentang apa yang belum kamu punya, dengan apa yang kondisi kuranganmu, dan apa yang belum kamu dapatkan. Dan digantikan dengan pikiran tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan. Apa yang Tuhan akan lakukan bahkan. Perubahan pikiran itu akan merubah keberhargaan hidup. Dan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat berharga. Dan pada akhirnya yang keluar dari mulutmu hanyalah korban syukur bagi Tuhan. Pernah mengalami hal ini? Di mana kamu menyembah Tuhan, mungkin datang kepada Tuhan mulai dengan rasa yang sedih dan putus asa akan hidupmu. Tetapi kamu mulai melihat, Roh Kudus mulai membantu kamu untuk melihat apa yang Tuhan sudah lakukan ke hidupmu. Apa yang Tuhan sedang lakukan ke hidupmu. Apa yang Tuhan bahkan akan lakukan. Dan mulutmu mulai bergetar dan mulai mengucapkan berterima kasih kepada Tuhan. Dan di titik itu kamu langsung tenggelam dalam hadirat Tuhan. Pernah rasakan hal itu? Yang pernah rasakan haleluya? Haleluya. Inilah kenapa begitu pentingnya juga untuk kita memastikan pusat pikiran kita bahwa bukan diri kita tetapi Tuhan. Waktu kita masuk ke pelataran Tuhan. Apa yang telah kita lakukan, apa yang Dia telah lakukan, apa yang Dia kerjakan, dan apa yang Dia akan lakukan. Persembahkanlah sebagai korban itu adalah persembahan syukur. Dan kamu akan memuliakan Tuhan.
Item yang berikutnya masih di luar, masih di pelataran, adalah kolam basuhan. Kita ke Mazmur 139. Ayat 23 dan 24. Semua dapat? Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kolam basuhan ini dipakai untuk membasuh. Itulah kenapa namanya kolam basuhan. Tempat di mana setelah mereka memberikan korban, si imam ini mencuci tangan dan kaki mereka supaya bersih, ya kan? Kalau mencuci ya supaya bersih. Saat orang mencuci tangan dan kaki di situ adalah di mana kita melihat bagian-bagian kotor terus kita bersihkan. Bahkan tidak hanya tangan dan kaki yang terjadi di kolam basuhan ini. Menariknya adalah banyak ditulis juga bahwa kolam basuhan ini dibuat begitu mengkilat. Sehingga saat mereka mencuci tangan dan mencuci kaki, mereka bisa melihat dirinya sendiri seperti cermin. Artinya Tuhan mau yang bersih gak cuma tangan dan kaki, tapi seluruh kehidupan tubuh orang itu. Mereka harus dilihat, harus diselidiki, harus dibersihkan semuanya. Kalau tangan sama kaki bisa lihat, tapi muka nggak bisa lihat sendiri. Siapa yang bisa lihat mukanya sendiri tanpa cermin? Coba putarkan matamu, bisa nggak? Ya. Mereka hampir masuk ke ruang kudus. Harus kudus dulu baru bisa masuk ruang kudus. Tetapi kudus bukan hanya pengakuan dan klaim saja yang dikatakan oleh mulut ini. Kudus adalah kondisi di mana sudah bersih keseluruhannya. Dan untuk memastikan semua sisi bersih, ya harus benar-benar dicek dan diselidiki. Ini adalah bagian yang tidak banyak orang suka. Tidak banyak orang mau. Kenapa? Karena disinilah kotoran hidup kita terlihat. Semua orang jelas mau terlihat selalu terbaik. Dan itu sudah ada di dalam diri kita manusia ini. Itulah mengapa filter kamera media sosial itu laris manis. Karena mereka mau nampak baik dengan tidak memperlihatkan apa yang buruknya. Tetapi bukan gitu konsep pengudusan Tuhan. Pengudusan Tuhan adalah menjadikan baik dengan menghilangkan yang buruk, bukan menutupi yang buruk. Saya sebut fase ini adalah di dalam pujian penyembahan saya sebutnya fase pembajakan. Seperti hanyal sawah, harus dibajak, dibalik gitu. Tetapi bertujuannya adalah untuk ditanami kembali. Hati kita mulai dibalik sama Tuhan. Untuk melihat kondisi sebenarnya sesungguhnya apa sih sebenarnya di dalam sini. Yang sebenarnya ada di dalam kondisi hati kita. Tetapi ada dua respon yang bisa kita lakukan. Waktu sudah dibolak-balik sama Tuhan. Kondisi yang tahu keburukannya terus pakai filter. Atau tahu yang buruk dan dibersihkan. Daud mengerti betul apa yang Tuhan kehendaki. Dia bahkan meminta Tuhan, selidikilah hatiku. Selidikilah pikiranku. Selidikilah jalanku. Atau yang adalah selidikilah caraku hidup ini Tuhan.
Dia benar-benar mengenali Tuhan sehingga dia memberi dirinya, mengingini pengudusan itu. Karena hanya mereka yang bersih, catat baik-baik ini, hanya mereka yang bersih di kolam basuhan dapat masuk ke ruang kudus. Hanya mereka yang suci hatinya, Alkitab katakan, akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Sebab banyak mau lihat Tuhan di dalam penyembahanmu, tetapi tidak banyak yang mau beresin apa yang terlihat dari hidupmu. Sudah banyak mau lihat Tuhan, mau melihat Tuhan dan ketemu Tuhan ketika kau menyembah Tuhan. Jangan pakai filter. Amin. Berilah dirimu dikuduskan Tuhan dan diselidiki hatinya, selidiki pikiran kita di dalam penyembahan kita. Dan ketika kita kudus, kita mulai masuk di daerah yang kedua, namanya ruang kudus. Ruang kudus ada 3 item tadi saya bilang. Apa saja tadi? Ada meja roti, ada kaki dian, ada meja ukupan atau meja kemenyan. Mari kita lihat kaki dian ini. Di Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Yang sudah dapat katakan sesuatu. Masa apapun lah. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhanku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Untuk yang belum tahu tentang kaki dian ini, Bapak Ibu Saudara, kaki dian ini juga kita sering sebut menorah. Bukan menoreh ya, itu mah bukit. Ada beberapa pengajaran dan bahkan ada pengajaran khusus tentang menorah ini di YouTube kita. Jangan lupa like and saya rekomendasikan setelah pengajaran ini teman-teman bisa dengar lagi tentang menorah ini. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya katakan menorah adalah satu-satunya sumber terang di seluruh area di dalam kemah suci. Tenda atau bahan yang dipakai untuk menutupi kemah suci itu begitu tebal dengan lapisan-lapisan yang lain. Dan juga dirancang sendiri untuk Tuhan. Membuat ruangan di dalam kemah suci ini tidak terang, yaitu gelap. Tetapi Tuhan juga menaruhkan menorah di dalamnya. Sehingga menjadikan menorah itu satu-satunya sumber terang di area itu. Di dalam kemah suci itu. Sifat terang sendiri adalah menerangi. Betul? Untuk memberi terang sehingga kita dapat melihat sesuatu. Waktu kita dapat melihat, disitulah kita akan mulai lihat arah kemana kita harus melangkah. Inilah yang juga kita sebut tuntunan atau arahan. Sifat dari Roh Kudus sendiri adalah memimpin kita. Di Yohanes 16 juga jelas dikatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di titik inilah di mana kita dapat mulai melihat arah yang benar untuk kita ambil di dalam penyembahan kita. Menariknya adalah ruangan itu gelap dan satu-satunya sumber terang adalah menorah tadi, betul? Ini adalah kondisi di mana kita ada di dalam kegelapan. Di dalam kondisi yang tidak dapat melihat. Tetapi bergantung kepada terang Roh Kudus untuk melangkah. Kalau saya mau buatnya dalam satu kalimat. Ini bicara tentang penyerahan hak otoritas kepada Roh Kudus. Menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena memang kita ini suka jalan sendiri.
Setuju atau setuju? Bahkan saat kita nggak bisa melihat pun kita coba jalan sendiri. Kita masih megang otoritas untuk diri kita sendiri, walaupun bahkan kita nggak tahu kita mau kemana. Roh Kudus tidak pernah akan merebut otoritas dari dirimu, walaupun dia berkuasa. Yang Tuhan mau adalah kita menyerahkan otoritas kepercayaan dirimu itu kepadanya. Juga sering terjadi mengapa orang tidak bisa tenggelam di dalam hadirat Tuhan, di dalam pujian dan penyembahan. Karena mereka tidak menyerahkan otoritas kuasa atas dirinya kepada Roh Kudus. Kamu gak akan pernah bisa ngerasain Roh Kudus dan hadirat Tuhan kalau kamu gak memberikan otoritas itu kepada Roh Kudus di dalam penyembahan. Bahkan di dalam pujian dan penyembahan pun kita harus mengikuti Roh Kudus. Dalam Mazmur 51 ayat 11 kita bisa lihat bersama-sama. Ada yang di ayat 13 di beberapa translation lain. Nggak tahu jumpingnya kok banyak banget. Ada yang 11, ada yang 13. Mazmur 51. Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan janganlah buang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saya percaya Daud berseru seperti ini karena Daud sadar tanpa Roh Kudus tidak ada, dia tidak dapat berjalan dan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Tanpa tuntunan Roh Kudus tidak satupun kita bisa mengambil langkah yang benar untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam. Serahkan otoritas itu kepada Roh Kudus. Siapa yang mau? Dan biarlah Roh Kudus memimpin engkau kepada jalan yang benar untuk semakin dalam di dalam hadirat-Mu. Harus berikan itu kepada Roh Kudus. Bahkan waktu kita main musik pun kita harus serahkan kepada Roh Kudus. Semuanya kita serahkan kepada Roh Kudus. Dan itu yang kita bangun dalam pujian dan penyembahan di sini. Kita punya sih persiapan lagunya, tapi kita oke juga kalau Roh Kudus suruh ganti. Oke juga kalau dia nambahin. Oke juga kalau lebih dari 1 jam. Oke juga kalau kurang dari 1. Kita berikan otoritas itu sepenuhnya sama Roh Kudus untuk melakukan apa-apa. Karena hanya itu yang membuat kita bisa jalan lebih dalam hadirat Tuhan. Serahkanlah hak otoritas itu kepada Roh Kudus di dalam penyembahan kita. Kita masuk juga di dalam ruangan yang sama, itu ada meja roti. Ini bukan tempat jualan roti. Meja roti, Mazmur 119 dan 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Enggak satu pasal kita baca. Ayat 130. Are you there? Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Sebenarnya diganti goblok kan mungkin. Meja roti. Roti ini bukan sembarangan dan bukan juga sari roti. Sari roti. Roti yang taruh di sini adalah roti yang juga bahkan didesain sendiri oleh Tuhan. Ada pengajaran lainnya juga, teman-teman bisa lihat tentang ini di YouTube kita, oke? Makanya saya tadi bilang, ini pengajaran yang kalian pulang harus belajar lagi. Karena saya mau kita bertumbuh terus. Monggo ke YouTube kita, oke? Untuk lebih sederhananya, roti juga menggambarkan tentang tubuh Kristus dan juga adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Ingat tadi bahwa ruangan ini gelap. Dan satu-satunya sumber terang adalah
menorah. Dan kalau menorah dinyalakan, orang dapat berjalan menuju meja roti ini dengan benar. Ingat yang tadi Yohanes katakan, bahwa Roh Kudus memimpin kita ke kebenaran. Menorah memimpin kita untuk bisa jalan ke kebenaran. Sehingga tujuan Roh Kudus adalah untuk selalu membantu kita kembali ke kebenaran. Roh Kudus tidak pernah akan berbicara kepadamu yang melawan atau bertentangan sama firman Tuhan. Roh Kudus akan bertujuan untuk membantu kita selalu menemukan itu. Dan kebenaran ini ada di ruangan itu. Artinya kebenaran Tuhan sebenarnya tidak jauh. Asal kita mau menuju ke kebenaran itu, pasti kita menemukan. Maksudnya adalah, waktu kamu menyembah Tuhan, harus memiliki kerinduan untuk menemukan kebenaran Tuhan. Waktu kamu ada di ruang kudus Tuhan, harus merindukan Tuhan berbicara. Beberapa dari kita datang ke tempat ini tanpa rasa ingin mendengar Tuhan. Beberapa dari kita, bahkan waktu orang lain begitu menikmati dan mendengar dari Tuhan, beberapa kita tidak terlalu memperdulikannya. Padahal firman Tuhan sedang dikatakan, kebenaran Tuhan sedang diberikan. Kalau kebenaran, bahkan kebenaran itu kalau diterima, kebenaran itu memerdekakan kita. Masalahnya telinga kita itu, sebenarnya telinga kita tidak pernah berhenti mendengar. Ada yang telinga sini bisa di on off kan? Telinga kita itu terus akan mendengar sesuatu. Kalau kita tidak mendengar Tuhan, atau tidak mencondongkan bahasa kita, mencondongkan telinga kita kepada Tuhan, yang kita dengar pasti hal lain. Kamu ada di dalam pujian dan penyembahan, tapi kamu sedang mendengar hal yang lain. Itu bahaya. Jadi jangan bertanya-tanya dan tanya, kenapa kamu tidak mengalami kebebasan setelah ke gereja? Kenapa kamu tidak mengalami kemerdekaan setelah beribadah? Ya karena memang kamu datang tidak rindu menerima kebenaran yang memerdekakan. Kamu tidak rindu untuk mendengar kebebasan itu. Penyembahan yang sejati atau penyembah yang sejati adalah mereka yang merindukan kebenaran firman Tuhan dikatakan bagi mereka. Mereka rindu menerima perkataan yang membebaskan dan menjaga mereka. Hari ini luar biasa. Tuhan memberi banyak firman Tuhan. Dan saya rasa cuma satu alasannya, karena semua rindu. Karena semua rindu untuk Tuhan ngomong sesuatu untuk dirinya atau melalui dirinya. Asal kamu mau nyari kebenaran itu dekat sebenarnya. Tidak jauh. Ada di ruangan yang sama. Di ayat 9, di pasal yang sama, dikatakan seperti ini. Kita buka bersama-sama. Walaupun pasal yang sama tapi jauh ya. Dari 1:30 ke 9. Dan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Hei anak muda. Oh dikit udah banyak orang tua. Hei anak muda. Cara terbaik untuk menjaga hidupmu apa di sini? Untuk menjaga hidupmu tetap bersih, tetap kudus, sudah dibasuh di luar, di dalam supaya tetap kudus. Dengan apa? Dengan mendengar firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan tidak ada satupun dari kita bisa bertahan dan kudus. Sehingga sangat penting untuk kamu kejar kebenaran firman Tuhan waktu kamu menyembah Tuhan. Walaupun kamu muda, kamu bisa. Tidak butuh rambut putih untuk dengar dari Tuhan.
Rindukan kebenaran Tuhan itu. Di saat kapanpun kamu menyembahnya. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Condongkan telingamu terhadap apa yang Tuhan katakan. Penyembah yang sejati adalah mereka yang juga mendengar kebenaran Tuhan untuk mereka. Ada satu lagi di ruangan ini Bapak Ibu Saudara, kita belum selesai. Apa itu? Apa yang belum kita bahas dalam ruangan ini? Namanya meja ukupan. Meja kemenyan. Dalam bahasa Inggrisnya saya lupa. Altar of incense atau table of incense. Ya itulah. Keluaran 30 ayat 7 sampai 9. Saya ingatkan kembali banyak pengajaran kita yang nyinggung tabernakel di dalam YouTube kita. Jadi untuk lebih mendalami hal ini, Bapak Ibu Saudara bisa pulang dan lihat satu-satu tentang hal itu. Bahkan ada juga yang tentang tabir, ada yang tentang menorah, ada yang tentang roti, ada yang tentang tabut, ada semua di situ. Keluaran 30 ayat 7 sampai 9. Udah belum? Masa sulit banget sih nyari keluaran? Nggak ada yang ngomong, aku nggak denger. Ya. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dan wangi-wangian tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu jangan kamu persembahkan ukupan yang lain atau korban bakaran ataupun korban sajian. Nggak boleh bakar daging di situ. Lapar bakar sate di situ ya nggak boleh. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Ini benar-benar khusus untuk wangi-wangian kemenyan toh. Apa yang terjadi di meja ini? Ada kemenyan atau mudahnya wangi-wangian yang selalu dibakar. Meja ukupan ini menggambarkan tentang doa dan penyembahan. Penyembahan itu sendiri. Dari setting ruangannya, bukan hanya ruangan yang gelap, tetapi kalau teman-teman lihat di gambar ini, meja ukupan adalah satu-satunya objek yang membuat siapapun yang berdiri di meja ini itu berdiri di hadapan Tuhan. Bisa lihat, ya kan? Kalau ada imam yang menyalakan ukupan atau kemenyan, posisi mereka berdiri itu ada di hadapan tahta Tuhan. Walaupun tertutup tabir, tapi posisi mereka itu di hadapan Tuhan, benar? Langsung. Ini titik penyembahan yang kita mau capai sebagai penyembah yang sejati. Sampai kepada posisi berdiri di dalam, di hadapan hadirat Tuhan itu sendiri. Berada di mana, tempat di mana Tuhan ada di hadapanmu. Dan kita berdiri tepat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan juga mau doa dan penyembahan ini bahkan dikatakan di sini selalu dinaikkan. Waktu pagi, waktu petang, tanpa henti. Penyembahan di hadapan Tuhan yang terus menerus dan terus ada, itulah yang Tuhan juga rindukan. Tetapi tidak bisa sampai ke meja ukupan ini tanpa melewati item yang lain sebelumnya tadi. Tidak bisa sampai sebuah penyembahan yang begitu dalam, yang begitu dekat dan berhadapan dengan Tuhan. Tapi tidak bisa sampai situ kalau tidak melewati item yang lain tadi. Penyembahan yang membawa kamu sampai di hadapan Tuhan diawali dengan masuk gerbang dengan ucapan syukur.
Dilanjutkan dengan memberikan persembahan syukurmu. Dilanjutkan dengan membasuh dan membiarkan Tuhan menyelidiki dan membersihkan hati kita. Menyucikan kita. Dilanjutkan dengan memberi otoritas kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita. Dan dilanjutkan dengan mendengar apa yang Tuhan katakan. Setelah itu kita bisa menikmati kedekatan sama Tuhan. Dan akhirnya kamu dapat berdiri di hadapan Tuhan dalam doa dan penyembahan yang tidak habis-habisnya bagi Tuhan. Siapa yang mau berdiri di hadapan Tuhan dan menyembah? Ya. Berdiri sampai di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar. Siapa yang mau jadi penyembah yang benar di sini? Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan katakan ini waktu Dia sedang berbicara dengan wanita Samaria waktu itu. Dikatakan bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa yang mau jadi penyembah yang benar? Masih ingat apa itu menorah? Roh Kudus. Masih ingat apa itu meja roti tadi? Kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bisa berdiri di hadapan Tuhan di meja ukupan, kita harus melewati menorah dan meja roti. Roh dan kebenaran. Bisa mengerti? Dan akhirnya kita bisa menyembah di hadapan Tuhan. Harus melewati roh dan kebenaran, kamu bisa berdiri di hadapan Tuhan. Penyembah yang benar bukan mereka yang membakar kemenyan di luar, tapi mereka harus mengalami roh, itu menorah sendiri, dan kebenaran roti itu sendiri. Item-item di pelataran tadi, dari gerbang, mezbah, dan kolam basuhan, adalah membantu kita dan mempersiapkan diri kita untuk masuk ruang kudus ini. Bersukacitalah, mempersembahkan pujian, menyelidiki hati kita. Itu sebenarnya adalah keadaan di mana kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam ruang yang kudus. Saat kita hidup menurut Roh Kudus dan firman-Nya, kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar itu. Tapi kamu bisa menikmati roh dan kebenarannya kalau kamu masuk dengan sukacita, kalau kamu membakar korban yang benar, dan kalau kamu menyelidiki dan menguduskan hidupmu dengan benar. Goal kita adalah kita mau dapat berdiri sampai di hadapan Tuhan. Ada yang mau di sini? Sehingga mulai hari ini lalui dan jalani proses di dalam penyembahanmu dengan benar. Jangan datang dengan hati yang gelisah, tetapi berubahlah dan bersukacitalah. Berilah korban syukur, berilah pujian karena betapa baiknya Tuhan. Apapun kondisi yang kau lalui sebenarnya. Dan bersihkanlah hidupmu seturut saat Tuhan memperlihatkan kotoran dan ketidakbenaran atau kejahatan yang masih menempel di dalam hidup kita. Masuklah ke ruang kudus. Masuklah ke ruang kudus Tuhan. Berilah Roh Kudus kuasa akan dirimu. Disitulah kamu inginkanlah firman Tuhan.
Rindukanlah kebenarannya dan nikmatilah keberadaanmu di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan untuk menyembahnya. Jadilah penyembah yang benar. Jadilah penyembah yang benar bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang rindu untuk benar-benar melakukan hal ini? Kita punya doa tabernakel. Kita juga punya penyembahan tabernakel mulai hari ini. Di mana kita bisa lihat proses yang Tuhan mau kita lakukan. Minggu depan jangan datang dan masuk pintu itu dengan gelisah. Masuklah dengan sukacita, ya kan? Dan mulai menikmati penyembahan lebih dalam sampai berdiri di hadapan Tuhan. Itulah yang saya boleh bagikan kepada kita hari ini. Yang kita akan masuk kepada perjamuan kudus kita. Nunggu sebuah minggu ya. Kita buat 2 roti dan 2 cawan hanya karena supaya makin cepat. Oke. Gurunya udah di sini semua ya? Udah. Mbak Nancy sama-sama moral. Oke. Kita buka di 1 Korintus 11. 1 Korintus 1 Corinthians 11 28 started 28. Satu Korintus 11 saya mulai dari ayat 28. Are you there? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya Allah. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Catat baik-baik itu. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Hari ini kita akan menikmati roti dan anggur ini. Yang saya terima untuk kali ini adalah seperti halnya dalam keseluruhan firman Tuhan kita hari ini. Tugas kita adalah melihat apakah posisi penyembahan kita benar-benar menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Di 1 Korintus yang lain sebutkan, tidak tahukah kamu kalau engkau adalah bait Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Dengan saat kita makan roti dan minum anggur kali ini, biarlah kita bisa melihat kondisi diri kita. Konteks di dalam ayat ini adalah ketika mereka mulai berselisih antara satu dengan yang lain. Sehingga dia bilang, kamu harus menyelidiki dirimu. Apakah kamu sebenarnya percaya akan tubuh Kristus atau enggak? Maksudnya kamu percaya akan kesatuan tubuh Kristus atau enggak? Jadi selidiki hati kita sembari kita menikmati roti dan anggur ini. Oh, looks good.
Sudah semua? Oh, belum. Roti. Dikatakan di ayat 24 bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini untuk mengingat tubuh Tuhan. Yaitu selidiki hati kita, apakah kita berperan di dalam tubuh Tuhan dengan benar. Mari kita makan. Saya nggak minum dua ya, satu aja. Lama juga ya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Jadi kita lakukan ini. Untuk setiap kali kita minum ini, kita mengingat tentang tubuh Tuhan. Waktu kita menyelidiki hati Tuhan, harus memperhatikan bahwa apakah kita menjadi anggota yang benar. Atau aku harus bekerja terus untuk terus kudus, bisa ada di hadapan Tuhan dan terus bertumbuh bersama Tuhan. Mari kita meminumnya dan mengingat hal itu. Pastikan Jumat ini jangan ada jadwal yang lain. Kita akan pass over. Siap-siap yang cowok-cowok memotong mat. Tiap hari saya bilang mat dalam seminggu nih, mat hidupmu seminggu lagi mat. Ya ampun mat. Ajalmu telah tiba mat. Di luar dari daftar makanan atau hal-hal yang mau dipersiapkan di dalam Paskah tadi, kalau ada sesuatu yang punya ide untuk nambahin atau apa juga nanti tinggal bicara kepada Vera atau Miss Teresa tentang hal itu. Oke, kita mau lakukannya di sini kali ini karena kita makin besar dan juga kita mau memperlihatkan. Oh, nggak diselesaikan ini? Oh, mantap. Oke. Jadi hellboy abis ini. Oke. Mari kita baik berdiri dan mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami melihat desain-Mu di dalam kehendak-Mu. Bagaimana kami boleh menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi penyembah yang sia-sia. Kami tidak mau hanya mengikuti budaya yang sudah ada. Dan terima kasih untuk arahan-Mu hari ini untuk memperlihatkan kepada kami apa yang kami harus lakukan di dalam penyembahan. Tujuan kami hanyalah berada di mana Engkau berada. Dan Engkau berada juga di mana kami berada. Kami mau bersama-sama sama Engkau kapanpun dan dimanapun. Ajar kami untuk terus bersukacita. Ajar kami untuk selalu memberi korban syukur kepada Engkau. Ajar kami untuk menyelidiki dan menyucikan hidup kami. Ajar kami untuk memberikan selalu otoritas kepada Roh Kudus.
akan taat akan apapun yang Roh Kudus tuntun kami untuk menemukan kebenaran, dan kami rindu kebenaran-Mu terus memerdekakan kami. Pada akhirnya kami mau berdiri di hadapan-Mu selalu, setiap saat Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu. Mulai hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Kami serahkan semua rencana minggu ini tentang Paskah yang akan kami lakukan juga dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, berkati segala situasi yang boleh kami alami dan lalui. Baik, kami juga berdoa untuk seluruh kesehatan yang boleh dimiliki untuk setiap orang di tempat ini Tuhan. Dan juga semua proses yang Lu harus lakukan. Bapa, Engkau beracara, kami menyerahkan ke dalam otoritas-Mu Roh Kudus. Kami menyerahkan kepada otoritas-Mu Tuhan yang berkuasa. Hari ini sekali lagi kami mengucap syukur. Kami mau terus berada dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amen.